Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Dewi Rahmasari, NIM 1806386 dari kelas 3 EPGSD, mahasiswi semester 5 Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Saya akan membawakan topik mengenai peran guru terhadap psikologis peserta didik. Sebagai guru, dalam menjalankan peran sebagai pendidik, dituntut untuk memahami berbagai aspek, terutama aspek perilaku dari dirinya dan dari peserta didiknya. Dengan memahami aspek tersebut, dengan memahami karakteristik para peserta didik, maka guru akan menjadi lebih bijak dalam menyiapkan proses pembelajaran. Psikologi dalam pendidikan mengarahkan guru dan calon guru untuk tahu mengapa suatu hal tertentu bisa terjadi dan menentukan bagaimana problem solving-nya. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran salah satunya adalah faktor psikologis, yaitu ada motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Dengan psikologi ini, guru dapat merumuskan pembelajaran secara tepat dan memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan, dan memotivasi belajar para peserta didik. Perbedaan karakter yang dimiliki masing-masing peserta didik menjadikan guru sebagai pendidik harus mampu memahami perbedaan setiap individu peserta didik. Peran guru secara psikologis juga harus dapat membimbing peserta didiknya dan membantu proses pembentukan jati diri mereka. Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, mengenal diri mereka sendiri, dan menyesuaikan diri mereka dengan lingkungannya. Peserta didik membutuhkan bantuan guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan dalam hubungan emosional, hubungan sosial, dan lain-lain. Sebagai pembimbing dalam belajar, guru diharapkan mampu untuk yang pertama, mengenal dan memahami setiap siswa, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, memberikan penanganan kepada siswa mengenai hal-hal yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru diharapkan mampu memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan pribadi mereka. Yang keempat, guru diharapkan membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang kelima, guru diharapkan menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah dilalui. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru merupakan sebuah kebutuhan, maka guru diharapkan melakukan pertimbangan-pertimbangan psikologis, di antaranya yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Guru diharapkan dapat lebih tepat dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu-individu peserta didik, jenis belajar dan gaya belajar, kemudian tingkat perkembangan yang sedang dialami para peserta didik. Yang ketiga, memberikan bimbingan ataupun bahkan memberikan konseling tugas. Dengan memahami psikologi dalam pendidikan, tentunya guru diharapkan dapat memberikan bantuan psikologi secara tepat dan benar melalui proses hubungan interpersonal yang penuh kehangatan dan keakraban. Yang keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik dengan berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki siswa seperti bakat, kecerdasan, dan minat, dan memotivasinya dengan berupaya memberikan dorongan kepada siswa untuk melakukan perbuatan tertentu, khususnya perbuatan belajar. Yang kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Menciptakan iklim sosio-emosional yang kondusif di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman
dan menyenangkan. Yang keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya, sehingga terwujudnya interaksi dengan siswa secara lebih bijak, penuh empati, dan menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan siswanya. Yang ketujuh, menilai hasil pembelajaran secara adil. Guru dapat mengembangkan penilaian pembelajaran siswa lebih adil lagi dan baik dalam teknis penilaian. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Yang sebelumnya kita sebutkan tadi, yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan hal yang penting dalam sebuah pembelajaran. Motivasi bertujuan untuk memberikan semangat kepada peserta didik untuk terus belajar dan berprestasi. Menurut Prayitno, dalam hadis dan Nur Hayati tahun 2008, ia mengemukakan bahwa ada beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh guru dalam memotivasi siswa dalam belajar. Yang pertama, memusatkan perhatian siswa kepada suatu topik yang akan diajarkan. Yang kedua, mengemukakan kepada siswa tentang apa yang perlu dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi pembelajaran tertentu. Yang ketiga, mengemukakan tujuan jangka pendek dan yang akan dicapai melalui proses pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah sikap. Sikap belajar ikut berperan dalam menentukan aktivitas belajar siswa. Untuk mengemukakan sikap belajar yang positif, maka perlu diperhatikan sikap guru terhadap murid. Sikap yang baik, ramah, mengenal murid akan menjadi dorongan bagi murid untuk lebih giat dalam belajar. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah minat. Minat adalah rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Adanya minat dapat mendorong belajar dan sebaliknya tidak adanya minat dapat memperlemah belajar. Apabila peserta didik mempunyai minat belajar yang tinggi, maka motivasi untuk belajar pun akan tinggi. Namun pada kenyataannya minat belajar peserta didik bervariasi. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya mata pelajaran yang kurang disukai, sikap guru di kelas, dan lingkungan yang tidak membuat mereka nyaman. Untuk menanganinya, maka guru harus lebih mengenal secara individu dan memiliki pengetahuan tentang minat peserta didiknya secara individu. Kemudian, hal yang harus diperhatikan terakhir adalah kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar. Hal yang penting adalah siswa mempraktikannya dalam belajar sehari-hari, sehingga lama-kelamaan mereka menjadi terbiasa dan menjadi sebuah kebiasaan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dari pemaparan-pemaparan tadi, maka jelaslah bahwa faktor psikologis peserta didik dapat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Jika proses pembelajaran ingin berhasil dengan baik, maka setiap guru harus memperhatikan faktor psikologis peserta didiknya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.